Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kena deh. Oke. Kena deh. Apa dikatakan? Apa dikatakan Kisah Rasul 2, Bang? Abang Di nggak situ jujur, aku males. Ayat berapa? Ayat berapa? 36. 36. Oke, kita baca ya. Kena deh. Ayat 36. Wah, Abang lari-lari kemana-mana aja kan? Loh, untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan yang dilantik. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa jedarnya apa? Menjadi Tuhan. Yesus itu dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Musa dibuat menjadi Tuhan bagi Firaun, kemudian Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jedar. Apa yang jedar? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu benar, sebab akulah guru dan Tuhan. Ya, Tuhan di sana. Jadi kan? dia Tuhan adalah Tuhan. Sabar, Bang. Jadi dia adalah Tuhan dan dia Tuhan yang mengajar. Kalau Tuhan itu mengajar, maka dia juga disebut guru. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak mengajarkan umatnya, jadinya nyontek umatnya karena nggak pernah diajarkan gurunya. Guys, kita kalah, guys. Gimana? Oke, lagi ya Bang ya, PK ya. Boleh, lagi ya. boleh. Silakan. Gimana nih caranya, Bang? Itu Bang, ajak PK lagi Bang. Lanjut. Gimana caranya? Match lagi. Gimana nih? Pencet matchnya gimana? Match lagi kayak tadi. Aku nggak bisa sih. Tadi dirimu yang tekan. Loh, ini kenapa nggak bisa lagi? Oke. Ini tuh. Oke, terima. Oke, silakan Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Jadi kalaupun Yesus disebut Tuhan di sana, ya, kalau kita maksakan kata kurios itu atau Mark itu adalah Tuhan, oke. Tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia boleh disebut sebagai Tuhan. Sebagaimana kita baca ya. Kita baca Yohanes 10 ayat berapa Bang? 34 sampai 36. Sebagaimana Musa juga disebut Tuhan di Keluaran 7 nomor 1. Gitu. Ayat 3 ayat berapa Bang? 30 berapa? Oke, saya baca ya Bang sampai ya. 36. Ya. Oke. Ya, 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman." Yesus Allah, Cok. Oke, kita baca lagi ya. Yesus berkata ya, kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu," di Tauratnya ya, "Aku telah berfirman." Yesus berfirman ya. Oke, dia mengaku dirinya Allah. Kamu adalah Allah, ya kan? Ya kan? Iya toh? Kan di Taurat orang-orang di dalam Taurat itu, di dalam masanya Musa kan sudah mengatakan ya kan, kamu adalah Allah. Jadi orang Israel sudah mengatakan Yesus, kamu adalah Allah kepada Yesus, gitu kan? Baca dulu. Ngerti kan bahasa Indonesia? Ngerti. Baca dulu sampai 36. Ya, baik. Jikalau mereka ini semuanya udah manggil Yesus, kamu adalah Tuhan katanya kan. Jikalau mereka kepada siapa ya? Jikalau mereka kepada siapakah firman itu disampaikan, ya kan? Disebutkan apa? Disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Paham gak tuh maksudnya? Masihkah kalian, jadi Yesus menjelaskan di sini ya, masihkah kamu bilang aku menghujat Allah? Karena apa? Aku adalah Allah kamu. Tadi kan kamu bilang Israel. Bukan begitu maksudnya. Jadi orang Yahudi. Bapak nggak tahu ini ayat. Orang Yahudi itu. Bapak nggak tahu ayat ini. Saya ngajarin situ barusan kok.
Loh, kamu Jadi yang saya ajarin. Gini Bang, saya ulang lagi ya, teman-teman. saya jangan boleh saya menjelaskan sedikit, nanti disangka boleh. Bagaimana? Bagaimana kamu menjelaskan kitab saya? Kamu memang tahu kitab saya. Oh, ya ngerti dong. Masa enggak? Oke, Itu kan bahasa silakan, Indonesia. silakan. Saya dengar dulu. Jadi, Silakan, jadi silakan. gini. Silakan. Ketika Yesus ingin dilempari batu, kata orang-orang Yahudi di situ, bukan karena engkau melakukan mujizat sehingga kami ingin melempari kamu batu, tetapi kamu hanya seorang manusia, lalu kamu menyamakan dirimu dengan Bapa. Yesus jawab tuh, lu aneh, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, siapapun. Nggak ada tulisan kayak gitu. Nggak Baca ada, lagi, Abang nambahin. baca lagi. Oh alah Bang, denger ya. Baca lagi. Diserahi tugas lagi ya. Ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, ya kan? Tidakkah ada tertulis dalam Taurat, Aku telah berfirman. Kan Yesus ini mengaku Allah. Di dia. Taurat Aku itu telah Elohim, berfirman. bukan Yesus. Loh ini kan aku katanya Bang. Iya, Yesus sedang mengutip Taurat. Alamak, gimana sih? Ya, oke. Dia mengutip Taurat. Dikatakan apa? Aku, ini kan? Aku ya kan? Elohim di situ. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Aku telah berfirman. Loh, ini Yesus sendiri yang ngomong. Dia mengutip Taurat. Alamak. Iya. Abang tahu nggak kenapa dia mengutip Taurat? Iya, karena karena itulah dirinya. Oh, bukan, karena di ini. Taurat. Oke, Karena di Taurat lanjutkan ya Bang ya. siapapun. Lanjutkan ya. Oke, lanjutkan ya. Nih Abang nih baca Alkitab nggak ngerti dia. Iya. Kan? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, Aku telah berfirman, ya kan? Aku telah berfirman. Ya. Kamu adalah Allah. Ngerti nggak? Iya, Tuhan Apa? mengutus Musa sebagai Allah bagi Firaun. Lu mana ada di sini? Ini mana ada di dalam konteks ini, Bang? Itu kan dia mengatakan, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan berfirman, aku mengutus Mana engkau. ada Bang kata mengutus di sini, Bang? Loh, baca lagi. Di mana dikatakan mengutus? Baca Oke, ya. baca lagi. Jikalau, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka, jikalau mereka kepada siapakah firman itu disampaikan, disebut Allah. Di mana dikatakan mengutus? Nabi Musa diutus. Loh ini nggak ada konteksnya di sini, Bang. Siapapun yang diserahi tugas. Aku mengeneralisir sesuatu yang tidak dibahas. Itu ungkapan Yesus mengutip Taurat. Siapapun yang diserahi tugas di Taurat menyampaikan mana? firman. Di Taurat mana? Kalau Keluaran abang 7. tadi mau menjelaskan. Keluaran 7 nomor 1. Ini tentang Keluaran 7. Baik, kita baca. Oke, match lagi ya. Teman-teman, kita jangan kalah dong. Match lagi dong. Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 kita baca. Oke. Pada waktu itu yang mana, Bang? Ayat 1. Ya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, ya kan? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu menjadi seperti nabimu. Terus Ya itu terus apa? jawabannya. Itulah yang dikutip. Itulah yang dikutip Yesus. Kenapa kau menuduh aku menyamakan diriku sebagai Allah? Gak ada, bukan itu, bukan ini, Bang. Iya dah. Sedangkan di dalam kitab Tauratmu tertulis. Bang, tadi Musa diutus sebagai apa? Bang. Tadi Musa diutus sebagai apa? Kan kepada Fir'aun, Bang. Sejak kapan Musa dikatakan Allah kepada Israel? Nah itu tadi itu apa? Oke, saya jelasin ya, Bang. Sekarang Musa diutus untuk menyampaikan firman atau tidak? Sabar, Bang. Saya jelasin dipelintir ya, Bang. dalilnya. Enggak, saya nggak akan melintir, Bang. Saya nggak akan melintir, Bang. Itu Musa diutus sebagai apa? Musa diutus sebagai apa dulu? Sebagai Allah kepada Fir'aun, bukan kepada Israel. Bukan kepada Israel. Kata siapa kepada Israel? Kata siapa? Kan tadi dalilnya siapa yang diutus, menyampaikan firman. Itu sebagai kepada Allah kepada Fir'aun, Bang. Kepada siapa saja? Siapa yang diserahi tugas?
Bukan Abang dong. udah panik. Situ yang Makanya, panik. kan, Intinya nggak adalah siapa yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Titik. Mau dia diutus ke Fir'aun, baca lagi mau ya. dia diutus ke Sodom Saya baca Gomora, lagi mau ya, diutus Bang. kepada Israel. Abang itu nggak kelihatan masalah. banget paniknya, Bang. Enggak, saya memberikan pengertian sama saudara. Bang, saya nggak suka kayak gini loh, Bang. Abang Enggak, jangan saya panik kasih dong. pengertian. Kan Yesus Nggak usah, mengatakan, Bang. Dengar ya, saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Mengangkat. Allah bagi sebagai Allah. Fir'aun. Iya, Bagi diangkat. Fir'aun, Bang. Diangkat. Bukan Yahudi. Diangkat sebagai apa? Sebagai Allah bagi Fir'aun. Bagi berarti- Fir'aun, Abang. Dengar. Jadi Musa itu diutus. Allahnya Fir'aun. Musa diutus. Musa Abang nggak suka diutus. gitu, ah. Musa diutus sebagai Allah bagi Fir'aun. Yesus diutus sebagai Allah bagi kaumnya Bani Israel. Sama-sama Allah kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana Loh. ayatnya? Tadi Yesus yang mengatakan kan? Yesus yang artinya? mengatakan. Yesus Siapa Ulang. yang diserahi tugas? Siapa yang diserahi tugas untuk Berarti Yesus menyampaikan? Allah ya, Bang ya? Berarti Yesus Allah Untuk ya? Bani Israel sama seperti Musa. Sama Thank seperti you, Musa. Abang, udah mengakui. Sama seperti Musa. Thank you, Sama seperti udah Musa. ngakui Sekarang Yesus saya tanya, Allah. berarti Musa Allah juga? Allah bukan. Nah tadi dia diutus sebagai Allah, diangkat sebagai Allah. Ayo Tapi Yesus jujur. kan tidak dikatakan sebagai Allah. Kata siapa? Dia Allah. Baca Kisah Para Rasul 2:36. Ayo. Baca. Seluruh Ya. orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kena deh. Oke. Kena deh. Apa dikatakan? Apa dikatakan di Kisah Para Rasul 2, Bang? Abang Di nggak situ jujur, aku males. di Ayat berapa? di situ. Ayat berapa? 36. Ayat berapa? 36. 36. Oke, kita baca ya. Kena deh. Ayat 36. Wah, Abang lari-lari kemana-mana aja kan? Loh, Kena. untuk Nangkep aku. membuktikan bahwa Yesus itu Oke, Tuhan yang dilantik. jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan Jedar. itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa jedarnya apa, Bang? Menjadi Tuhan. Yesus Oke. itu dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Musa dibuat Oke. menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Kemudian Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jedar. Apanya yang jedar? Aku belum nemu jedarnya di mana, Bang? Belum nemu Yesus jedarnya. itu dibuat menjadi Tuhan. Yesus Sebagaimana itu Musa, sebagaimana dengar ya, Musa Bang. Nih, saya dibuat baca menjadi lagi Tuhan. ya. Dengerin, Bang, dengerin. Nih, saya jelasin ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu Menjadi menjadi Tuhan dan Kristus. Terus apa dia jedarnya? dibuat menjadi Tuhan. Sebagaimana Oke. Tuhan membuat Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Jadi dengan kata lain, oke gantian ya. Dengan kata lain, Abang mau bilang Allah itu pembohong. Kenapa jadi Karena kepada Allah Tuhan? Allah menarasikan Yesus nggak disalib. Loh, Mim, sabar dulu. Jangan ke situ. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Mengakui bahwa Sabar, kitab suci sabar. Anda bohong. Sabar. Serius. Sabar. Oke. Sabar. Jangan panik dong. Enggak. Dengarkan saya. Jangan Tadi panik dong, Abang. sabar. Sabar dulu. Tadi yang dijadikan menjadi Tuhan di situ siapa? Nabi Isa atau pengganti Nabi Isa? Ayo. Memangnya Ayo. Abang kira, Ayo. saya jawab ya. Tadi yang Saya jawab. disalib itu Nabi Isa atau penggantinya? Emang Isa kena sejak lagi. kapan digantikan? Loh, tadi Emang Anda Isa membawa digantikan Allah. sama Tadi siapa? Anda membawa Allah. Di mana Kalau Allah Anda membawa mengatakan ada Allah- ganti? Boleh, tunjukkan. Kalau Anda Tunjukkan membawa- kalau ada ayatnya di Quran ada pengganti Isa. Boleh. Kalau Silakan. Anda membawa Allah, Ya udah, kalau- bagus. kalau bagus. Anda Quran membawa surah berapa, Allah, Bang? kalau Anda Quran membawa surah berapa? Allah dan mengatakan Allah pembohong, tadi kan Allah mengatakan Abang Al-Quran. bilang kan tadi pengganti. Mana penggantinya? Mana Nabi dalilnya Isa penggantinya? tidak disalib. Loh,
Tetapi yang disalib yang Ada diserupakan. pengganti. Mana Yang Al-Quran surah diserupakan, berapa ada penggantinya? yang diserupakan Al-Quran surah Oke, An-Nisa mana ayatnya? ayat Ayo. 157. Silakan baca. Mereka Baca. tidak menyalib Nabi Isa, melainkan yang mereka salib adalah yang diserupakan. Markus Quran surah 16. berapa, Bang? Quran surah berapa, Bang? Saya cek loh, Bang. Markus 16 QS nomor berapa? 12. QS berapa tadi, Bang? QS tadi. Di Bentar situ lah. Satu-satu, Abang dikatakan jangan lompat-lompat. mereka. Abang mah lompat-lompat mulu. Udah selesai kita ya, udah selesai. Yang pertama, Loh, jangan Yesus dong, Bang. bukan Quran Tuhan. surah Kembali berapa, dulu, Bang? jangan terlalu jauh. Quran surah berapa? Abang Kembali dulu, pelan. kembali dulu, kembali dulu, Bang. kembali dulu. Jangan Nih ya. kemana-mana. Nih, sorry, gue Jangan mute ya di kemana-mana. sini ya, nggak ada yang dengar ya. Jangan Dengar ya, Bang kemana-mana. ya. Nah, Saya teman-teman, tadi jujur saya juga, buka ayat saya yang juga, Abang bawa. saya juga, sama. Saya juga mute di sini. Ya kan? Tadi pertama saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda membawa Yohanes 13:13. Ternyata Yesus menerangkan Tuhan yang dimaksud sama seperti Musa sebagai penyampai firman. Di situ Anda sudah keok. Jadi Musa dibuat menjadi Allah bagi Firaun, Yesus dibuat menjadi Allah bagi orang jahat, angkatan jahat. Anda loncat tuh. Anda menuduh Allah sebagai pembohong. Tenang. Ketika Anda mengatakan Allah itu sebagai pembohong, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib itu penggantinya. Berarti yang dilantik di sana oleh Tuhan menjadi Tuhan adalah pengganti Nabi Isa alias iblis. Alias iblis. Alias iblis. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 17. Wa iyyaduna illa inatha wa iyyaduna illa syaitanam marida. Kan begitu. Oke, bagaimana teman-teman? Kita bertahan di sini atau kita kembali ke markas? Ini udah keok dia nih. Kembali ke markas atau gimana ini? Allahu Akbar. Udah kiok dia teman-teman. Nabi Musa jadi Tuhan bagi Firaun. Yesus yang disalib jadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi ada Tuhan nih. Ada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan bagi Firaun. Satu lagi Tuhan bagi orang jahat. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Di mana tertulis? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan data 30. Ya, keren kali, Bang. Gimana, kita lanjut teman-teman atau kita kembali ke markas? Kita kembali aja ya. Soalnya dia licik. Dia bisa melempar aja, melempar seenaknya. Berarti Allah pembohong katanya. Licik dia. Padahal yang dimaksud di sana itu adalah Yesus yang mereka salib, bukan Nabi Isa. Nah, iblis ini dijadikan Tuhan kepada mereka. Allahu Akbar. Dia fokus cari duit dia, teman-teman. Fokus cari duit. Fokus cari duit dia, teman-teman. Mau kali dia menang. Konsentrasinya dia menang aja terus dalam otaknya. Jadi habis ini kita kembali aja, teman-temannya. Enggak manfaat pun ilmunya enggak ada. Aganta ini nihil. Dia hanya ya gitulah. Masya Allah. Makasih sahabat, suka lu. Nangis dia. Ada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kemudian Nabi Musa juga sebagai Tuhan. Aduh, saudari saya udah ya. Dadah Agatha, dadah. Aduh, Agatha luar biasa. Kasihan dia. Dadah. Lu belajar lagi, Dek. Belajar lagi. Aku tidak konsentrasi juga samamu. Bibirmu terlalu merah. Allahu Akbar. Dia cari duit dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya terangkan lagi bagi teman-teman yang tadi belum nyimak dari awal. Ya, dia pintar. Dia pintarnya kenapa? Dia selalu melempar ke Al-Quran. Tema yang saya sajikan penyesat, karena itu adalah dua arah.
Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Dua arah ya. Yang mereka sembah adalah inasa. Inazan itu orang yang sudah mati. Itu sebagian ulama mentafsirkan inathan itu bisa diterjemahkan orang yang sudah mati gitu. Nah, lalu kemudian si Agatha mengiyakan, ayo, saya mengambil Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwa penyesat itu adalah memakai nama Yesus Kristus. Saya katakan kalianlah itu, menolak dia. Kenapa kalian menuhankan? Pertanyaan saya, karena dia adalah Tuhan sekaligus manusia. Kata dia gitu. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Dia ngambil dalil yang sangat lemah. Yohanes 13:13. Rupa-rupanya di situ sebagai Tuhan dalam arti kata sama seperti Nabi Musa sebagai penyampai firman. Itu fakta real. Kita semua tahu kok bahwa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 12:48-49. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia katakan. Perkataan yang kau dengar dari aku bukan dari aku tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Dia sebagai penyampai firman. Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka roh Tuhan tidak terbatas pada dirinya. Berarti dia adalah penyampai firman. Sama seperti Musa, kita kasih dalil. Keluaran 7 nomor 1. Musa dibuat menjadi Allah, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus nih, bukan Nabi Isa. Tapi Yesus yang mereka sembah itu menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jelas dalilnya di dalam KPR 2 nomor 36. Yang saya herankan, loncatan berpikirnya begitu error, jadi Allah itu pembohong. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya Allah pembohong dengan KPR 2:36? Bukankah yang ada di sana yang mereka salib itu bukan Nabi Isa? Bukan Nabi Isa. Yang mereka salib itu bukan Nabi Isa. Ya tahu? Bukan Nabi Isa. Tetapi adalah yang mengganti Nabi Isa. Nah, Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Siapa suruh lu menyalib, maka kau dihukum dengan hukuman itu. Dibuatlah kemudian iblis sebagai Tuhanmu. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Dibuat yang mereka salib pengganti Nabi Isa menjadi junjungannya. Makanya nanti di akhirat wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah, yang mereka kira Nabi Isa, yang mereka kira Yesus, anak Maria, itu akan menjadi musuhnya. Muncullah Matius 7, 22, 23. Yesus mengusir mereka. Jadi Al-Quran menjelaskan, Bible-nya yang membenarkan. Apa yang benar di dalam Al-Quran, ternyata diiyakan di Bible-nya. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Kenapa saya tidak mau perpanjang lebar, berlama-lama di sana? Karena nanti begitu lagi. Begitu dia KO, di-mute lagi kita. Sakit hati kita kan? Mending kita berhenti. Kita mau menjelaskan, orang sana nggak mau mendengar. Nah, mending kita hentikan dengan dia, gitu. Yang penting dia, kita sudah permalukan. Memang dialog dengan Bang Suma itu, teman-teman, maaf nih bukan saya puji diri. Kita berdialog membawa nama Quran, membawa nama Islam itu, apalagi bahasan Quran, memang dibutuhkan ketajaman berpikir. Ketajaman berpikir dan juga keluasan di dalam memahami makna-makna yang tersirat dalam Al-Quran. Sulit bagi orang-orang untuk memahami penjelasan Al-Quran itu, apalagi mereka orang-orang yang selama ini sudah terjerat dengan tipu daya menyembah kepada sesamanya manusia, kan gitu ya.